materi tentang pengolahan limbah gitu ya. Setelah itu baru minggu depan kita juga masih daring ya. Minggu depan kita masih daring tentang teorinya, sudah masuk tentang pengolahan limbah cairnya yang akan kita praktikumkan gitu ya. Jadi tentang prosedur pelaksanaan, perhitungan, analisisnya, begitu ya, itu kita insya Allah masuk minggu depan. Dan insya Allah minggu ketiga nanti baru kita langsung di laboratorium, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ya, Ronald, mungkin bisa pimpin doa dulu ya, Ronald. Ya, baik. Oke, sebelum mulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita seluruh teman-teman kelas dan juga termasuk untuk doa sebelum mulai perkuliahan pada hari ini. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sudah. Oke, saya mulai share screen ya untuk pertemuan pertemuannya. Sudah tampak ya? Sudah, Bu. Oke. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang praktikum pengolahan limbah. Di sini kita nanti fokusnya adalah pengolahan limbah cair, ya. Pengolahan limbah cair. Nanti di situ itu ada 4 praktikum judul nanti ya, judul praktikum. Itu ada elektrokoagulasi, kemudian ada koagulasi flokulasi, kemudian ada adsorpsi, sama ada pengolahan limbah cair secara biologi. Nanti kita menggunakan aerated biofilm ya. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari selama 1 semester. 4 judul ini yang nanti kalian praktikumkan di laboratorium. Oke, ini biodata saya ya, sudah tahu. WA-nya sudah tahu, nanti CPL-nya ya, jadi capaian pembelajaran, capaian program studinya yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mau menunjukkan sikap religius, kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, kemudian nanti bisa menguasai prinsip, teknik pengoperasian dan pengendalian sistem pemrosesan dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai tambah. Kemudian juga untuk pengetahuannya, ya CPL Prodinya yang diharapkan ini ya, itu adalah menguasai pengetahuan tentang budaya kerja dengan mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, ya K3L, secara mandiri dan berkelompok. Kemudian ada teknik menyampaikan ide serta kode etik dan standar kerja. Kemudian untuk keterampilan umumnya, yaitu menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sahih, mengomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya. Kemudian keterampilan umum lagi, yang lain adalah bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, kemudian melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. Kemudian untuk kompetensi khususnya mampu menerapkan konsep kimia analisis dan pengetahuan tentang metode kimia analisis serta pengoperasian instrumen analisis kimia yang dapat diterapkan di industri kimia untuk menjamin dihasilkannya produk yang sesuai standar. Inilah CPL-nya. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya ini, maka di sini diharapkan nanti setelah mengikuti mata kuliah ini, ya para mahasiswa mampu menjelaskan proses pengolahan air limbah, kemudian mampu menjelaskan dan mengoperasikan unit proses pengolahan air limbah secara adsorpsi, kemudian menjelaskan dan mengoperasikan unit proses pengolahan air limbah secara
metodenya koagulasi flokulasi, kemudian dengan elektrokoagulasi, dan yang kelima ya, yaitu adalah dengan metode biologi dengan AF2B, aerated fixed film biofilter, ya. Ini nanti judul praktikumnya kita, ya, itu ada pengolahan air limbah, koagulasi flokulasi, elektrokoagulasi, adsorpsi, dan secara biologi. Untuk modulnya sudah ada yang ini belum ya? Sepertinya modulnya sudah diterbitkan, kayaknya mungkin sistemnya mungkin beli ya, saya belum tahu. Nanti saya coba tanyakan kepada kepala labnya, apakah modulnya nanti ini, karena itu sudah cetakan Polinema Press ya, saya kurang tahu apakah beli ataukah nanti bisa diberikan ya secara langsung kepada, mungkin saya memberikan langsung kepada kalian gitu. Nanti saya tanyakan dulu kepada kalabnya bagaimana untuk modul dari praktikum limbah ini gitu ya. Oke, untuk kontrak perkuliahannya, nah ini ya. Minggu pertama sekarang kita akan bahas RPS, ya kayak tadi ya, RPS yang tadi, kemudian kontrak kuliah, kemudian jenis dan karakteristik air limbah, kemudian format laporan. Nanti di minggu kedua akan ada sistem pengolahan air limbah secara fisika, kimia, dan biologi. Nah, di sini nanti akan lebih dijelaskan tentang bagaimana sih prosedur ya praktikum yang nanti akan kalian kerjakan dan analisisnya. Jadi nanti kalau misalnya seperti koagulasi flokulasi, elektrokoagulasi, maka nanti analisisnya kita akan kekeruhan ya, kemudian TSS ya, kemudian kalau misalnya adsorpsi nanti kita akan analisisnya pakai kesadahan total gitu ya. Kemudian nanti kalau biologi kita akan analisisnya dengan menggunakan BOD dan COD gitu ya. Itu nanti yang kita pelajari insya Allah minggu depan, prosedur pelaksanaannya, kemudian bagaimana perhitungannya, mungkin contoh-contoh soalnya gitu ya. Sehingga nanti ketika kalian masuk di minggu ketiga dan keempat, gitu, maka sudah siap untuk praktikum, gitu ya. Sudah siap untuk praktikum ya, sudah tahu bagaimana langkah-langkahnya, gitu ya. Jadi sudah siap untuk masuk praktikum. Ya, jadi itu minggu kedua, dan minggu ketiga keempat ya itu nanti praktikumnya kita adalah sebenarnya kalau normalnya ya kalau misalnya tidak kondisi pandemi itu harusnya 2 minggu. Satu judul itu 2 minggu. Jadi seperti praktikum pengolahan koagulasi flokulasi gitu ya. Itu minggu pertama kita praktikum pengolahan air limbahnya, analisisnya adalah minggu depannya. Gitu ya. Itu harusnya seperti itu. Tapi karena ini kondisinya pandemi dimampatkan. Jadi 1 hari itu nanti kalian akan pengolahan air limbah dan analisis. Ya, jadi selain mengolah, kalian juga langsung analisis hasilnya. Jadi setelah nanti ya ada air limbah, nanti air limbahnya ini nanti kalian juga akan cari ya, akan cari. Jadi bisa limbah electroplating, air sungai gitu ya, atau limbah laundry gitu ya. Silakan kalian mencari, atau limbah tahu gitu ya. Silakan dicari. Nah kemudian nanti kita olah di situ ya. Khusus untuk yang biologi itu nanti air limbahnya sudah disediakan karena nggak bisa ganti-ganti ya. Apa namanya? Karena untuk menumbuhkan mikrobanya itu kan membutuhkan waktu yang lama, tidak cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya limbahnya diganti-ganti, nah mikrobanya belum hidup, sudah ganti limbah lagi harus menyesuaikan lagi, nggak bisa. Jadi nanti untuk yang khusus biologi maka limbah yang kita gunakan sama, yaitu limbah laboratorium di kimia dasar, ya. Yang kita gunakan adalah limbah laboratorium. Nah, untuk yang lainnya boleh. Jadi kalian boleh menggunakan limbah electroplating atau limbah laundry atau limbah air sungai, gitu ya. Itu silakan dicari nanti ya per kelompok, ya. Jadi nanti yang pertama kita ada praktikumnya air limbah secara koagulasi flokulasi. Ya, kemudian di sini nanti jadi kalian ini
kayaknya waktunya benar-benar. Jadi kalau kemarin sudah dibahas itu, kalian masuk pukul jam 12, jam 1 ya, karena nggak boleh ada penumpukan. Jadi pagi itu selesai jam 11 kurang lebih, nanti jam 1 ini sudah masuk, yang siang maka jam 5 sudah harus selesai. Jadi nanti mungkin variabelnya yang tidak akan terlalu banyak gitu ya. Variabelnya yang mungkin nanti tidak terlalu banyak. Jadi nanti ya, jadi nanti ini pekan ketiga itu kita kan hybrid ya, karena tidak boleh semuanya masuk, ya kan ya, maka akan dibagi menjadi 2. Ini kalau yang di kalian selain lab limbah, lab apa lagi kalau untuk semester ini? Praktikumnya? Apa hanya lab limbah aja? Dalpro sama OTK 2. Oke, Dalpro sama OTK 2 ini sepertinya juga nanti nggak bisa masuk semuanya kan ya, dibagi 2 ya. Nah, itu enaknya karena kan memang pembatasannya itu adalah bukan hanya di dalam kampus, kalau bisa di Kota Malang pembatasannya. Jadi kalau bisa memang tidak semuanya langsung datang ke Kota Malang seperti itu. Jadi nanti dibagi 2 ini silakan ganjil genap, absen ganjil genap, atau mau 50% dulu, absen 1, ini kan 22 siswa ya, berarti 1 sampai 11 gitu ya, atau ganjil genap silakan dikomunikasikan sama teman-teman. Jadi kalau bisa mungkin untuk yang sama Dalpro sama Simpro nanti juga satu rangkaian gitu ya. Jadi yang dimasuk lab itu adalah orang yang sama untuk minggu itu gitu ya. Untuk minggu pertama, gelombang pertama gitu ya. Nah itu bisa sama. Ini tolong dikomunikasikan jika sudah fix, tolong saya dihubungi gitu ya. Silakan ketua kelasnya bagaimana, apakah mau sistem ganjil genap absennya ataukah mau dibagi 2, nomor absen 1 11 dulu gitu ya, terus 12 sampai 22 gitu ya, maka silakan terserah. Nanti tolong diinformasikan karena kita sudah masuk minggu ketiga, jadi harus sesegera mungkin. Kalau bisa minggu depan sudah fix ya untuk yang masuk laboratorium terlebih dahulu ya. Oke, jadi nanti ini minggu ketiga dan minggu keempat, kelima dan keenam kita praktikum untuk gelombang pertama ya. Jadi hybrid, yang satunya daring, yang satunya luring gitu ya. Nah, kemudian minggu ke-7 ini saya nanti kuis dulu mungkin ya. Karena untuk pengambilan nilai ya, nilai UTS untuk nilai setengah semester ya. Untuk pengambilan nilai juga. Nah, terus minggu berikutnya 8 sampai 11 itu adalah yang gelombang berikutnya. Ya, gelombang berikutnya. Ini juga nanti hybrid. Nah, kemudian nanti ada kuis kedua. Nah, nanti setelah itu adalah project. Ya. Projectnya apa? Yaitu ada pembuatan poster, kemudian ada pembuatan video. Nah, ini nanti harapannya silakan nanti ketika kalian praktikum, kalian ada yang mengambil video. Jadi, dari praktikum ya, ketika praktikum silakan ambil video. Bagaimana cara satu kelompok satu video saja. Nanti kita bagi. Misalnya kelompok 1 nanti ya dapatnya mungkin dia yang video koagulasi flokkulasi. Kelompok 2 misalnya nanti yang elektrokoagulasi gitu ya. Kelompok 3 asopsi. Jadi dia hanya mau video khusus untuk praktikum itu. Ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti minggu ke-14 ke-15 kita ini presentasi project. Jadi setelah kalian nanti praktikum, kalian dapat data, kalian sudah bikin laporan ya, itu dipresentasikan, gitu ya. Karena itu kan kalian menggunakan air limbah beneran gitu ya, air limbah sungguhan kalian olah, kalian nanti analisa bagaimana kekeruhannya, bagaimana TSS-nya, bagaimana BOD-nya, bagaimana COD-nya gitu ya. Nah, nanti kalian akan dapat data ya, bisa dibahas. Nah, kemudian ini dipresentasikan untuk setiap kelompok, ya. Itu proyeknya, presentasi proyeknya.
Kemudian nanti minggu ke-16 dan ke-17 adalah ujian kompetensi ya, hukumnya. Apakah nanti sistemnya daring? Saya belum tahu. Nanti kita infokan lebih lanjut ya, apakah secara lisan ataukah praktek ya, ataukah lisan dan tulis gitu ya. Mungkin minggu ke-16-nya lisan, minggu ke-17-nya tulis gitu ya. Kita infokan lebih lanjut untuk yang itu ya. Ini untuk kontrak perkuliahan. Oke. Jadi nanti tanda tangannya Ronald saya sudah punya. Jadi nanti ini ya Ronald, saya pakai tanda tangannya Ronald untuk kontrak perkuliahan karena memang harus dikumpulkan ya untuk kontrak perkuliahan ini. Oke, ini ya, ini minggu ke-1, ini lebih detailnya. Ini penjelasan umum kayak tadi ya, nanti ya. Sekarang penjelasan umum tentang praktikum, tata tertib laboratorium, kemudian jadwal, kemudian ada materi bahasan, sistem evaluasi, bentuk laporan, kemudian penggunaan. Nah, nanti ini mungkin nanti akan dijelaskan sedikit tentang bagaimana penggunaan citasi Mendeley. Sudah tahu semua? Sudah ada yang tahu semua cara penggunaan Mendeley untuk daftar pustaka? Soalnya ini nanti kalau laporan akhir biasanya juga diminta, ya. Oke, itu ya. Belum tahu ya. Nanti kita nyoba untuk praktikum ini, kita untuk citasinya menggunakan Mendeley, ya. Nanti mungkin sistemnya kita pakai yang Harvard ya, Harvard style, gitu ya. Nanti kalau mungkin posternya nanti kita pakai yang IEEE, gitu ya. Oke, itu kemudian minggu kedua nanti ya ini ya ada teori pengolahan air secara biologi, absorpsi, koagulasi, populasi secara kelompok ya. Kemudian nanti ada bagaimana prosedur praktikum. Kemudian nanti saya mungkin akan menjelaskan tentang variabel percobaannya gitu ya, percobaan untuk setiap kelompok gitu ya. Ini kita secara daring, jadi 2 minggu ini akan secara daring ya, diikuti oleh semua kelompok. Jadi saya minta minggu depan kelompok sudah fix ya. Jadi nanti silakan dibagi 8 kelompok. Jadi kalau 22 dibagi 8 berarti nanti ada yang 2 siswa ya kayaknya ya. Jadi 22 siswa silakan nanti dibagi 2 karena harus 50% yang masuk. Berarti ada 11 siswa yang masuk di gelombang pertama, ya kan ya? Dan ada yang gelombang kedua juga 11 siswa. Nah, 11 siswa ini dibagi 4 kelompok. Jika dibagi 4 kelompok, maka nanti ada yang dapat 2, hanya ada 2. Ini sebenarnya kayaknya ya lumayan berat nanti ya. Karena untuk analisis COD, BOD itu kayaknya membutuhkan waktu gitu ya. Baik kalian habis itu harus, jadi sepertinya nanti nggak bisa bercanda-bercanda gitu ya. Mungkin di lab kalian akan full dengan praktikum gitu ya. Karena mengerjakan sedikit orang, nanti ada analisanya juga belum, persiapan analisa gitu kan. Kemudian mungkin kalian masih harus mungkin membuat larutan gitu kan. Nah, itu juga yang harus dipersiapkan nanti ketika praktikum ya. Oke. Ini tolong disiapkan, jadi kelompoknya sudah fix ya, untuk minggu depan sudah difix. Disampaikan ke saya kelompoknya. Kemudian ini ya, minggu ketiga keempat yang seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti ada yang secara daring, ada yang secara luring. Yang offline 50% atau 11 orang dibagi 4 kelompok. Nah, pada minggu ketiga itu ya, itu yang pengolahan limbah secara elektrogulasi kelompok 1, koagulasi flokulasi kelompok 2, absorpsi kelompok 3, yang secara biologi kelompok 4. Oke? Nah, untuk minggu keempat muter, judulnya berbeda. Jadi 1 minggu itu setiap kelompok judulnya berbeda. Paham ya? Jadi setiap kelompok judulnya akan berbeda. Jadi kalau elektrokoagulasi nanti yang pada minggu keempat ya itu adalah kelompok 4. Untuk yang koagulasi flokulasi kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini ya. Untuk yang absorpsi kelompok 2. Untuk yang biologi kelompok 3.
untuk yang minggu berikutnya, minggu ke berarti 3, 4, 5, minggu ke-5, maka yang elektrokoagulasi kelompok 3. Ya. Koagulasi flokulasi kelompok 4, absorpsi kelompok 1, biologi kelompok 2. Oke ya, ini paham ya? Untuk berikutnya kelompok ke minggu ke-6 ya, ini berarti lanjutannya. Jadi kelompok 2, kelompok 3, absorpsi kelompok 4, yang biologi kelompok 1. Oke, paham? Sampai sini jelas ya? Oke, oke, selanjutnya kita minggu ke-7 kita akan kuis. Nah, kuisnya ini kita akan pengolahan limbah yang secara elektrokoagulasi dan koagulasi flokulasi saja. Jadi tidak sampai absorpsi dan biologi. Ya, hanya 2 tema saja yang kita ambil. Begitu ya untuk kuisnya. Itu untuk minggu ke-7. Nah, tetapi ada tetapinya lagi sekarang. Ini kita lihat lagi teknisnya nanti di lapangan ya. Karena itu kan ada tanggal merah ya. Kayaknya hari Senin ini kepotong tanggal merah. Nah, kalau kepotong tanggal merah, apalagi nanti Lebaran itu sepertinya minggu ke-12 ya, kalau nggak salah, seingat saya ya. Minggu ke-12 itu sudah libur Lebaran, jadi kan kalian akan mundur ya. Nah, sedangkan untuk analisis yang biologi, itu kan untuk BOD, itu kan ada yang menunggu 1 minggu. Ya, berarti kan mundur ya waktunya. Nah, ini khawatirnya saya kalau misalnya kepotong dengan libur Lebaran, masa kalian mau analisisnya berarti BOD-nya bukan 7 hari, berarti 3 minggu gitu kan, mungkin baru nanti masuk lagi. Nah, jadi nanti kita lihat kondisi gitu ya. Apakah kuisnya nanti ini dimundurkan, jadi langsung maju yang praktikum setelahnya gitu ya. Karena kita lihat nanti teknisnya di lapangan bagaimana. Gitu ya. Ini rencana saja gitu ya, tapi nanti teknisnya karena kan kadang-kadang pemerintah juga tiba-tiba nggak libur tanggal merah tapi tetap masuk gitu ya. Untuk mengurangi COVID gitu kan biasanya tetap masuk. Atau libur kita juga nggak tahu. Nah itu untuk menanggulangi itu, jika memang nanti ada libur berarti kan mundur kan kalian ya. Nah ini yang mungkin nanti kuisnya dimundurkan gitu ya. Mungkin nanti langsung yang ini yang ke minggu praktikum gelombang berikutnya yang masuk gitu ya. Karena soalnya kepotong Lebaran kayaknya liburannya. Gitu ya. Nanti kita sesuaikan dengan di lapangan ya. Jadi setelah itu sama nanti judulnya sama tapi yang masuk adalah gelombang berikutnya ya. Jadi ada kelompok 5, 6, 7, 8. Ya, gelombang berikutnya. Yang tadi kelompok 1 sampai 4 secara daring, gantian, gitu ya. Oke, paham? Ini juga sama. Nanti pengolahan limbah secara elektrokoagulasi kelompok 5 dulu, koagulasi kelompok 6, absorpsi kelompok 7, gitu ya. Terus biologi kelompok 8. Nah, selanjutnya nanti juga sama berputar, gitu ya, kayak tadi. Oke, terus masuk minggu ke-12 kita kuis kedua ya. Kalau tadi masih elektrokoagulasi sama koagulasi populasi, kita sekarang absorpsi dan biologi, gitu ya. Kemudian minggu ke-13 sampai ke-15 nanti ini ada penjelasan tentang proyek, ya kalian pembuatan poster, kemudian tadi itu ya video yang sudah kalian buat ketika kalian praktikum, ya. Jadi nanti misalnya kelompok 5 hanya membuat video elektrokoagulasi, kelompok 6 hanya membuat video koagulasi flokkulasi, kelompok 7 absorpsi, kelompok 8 biologi. Begitu juga untuk yang tadi, kelompok 1 misalnya elektrokoagulasi saja videonya, gitu ya. Nanti dikumpulkan. Jadi masing-masing kelompok hanya membuat 1 video saja ketika kalian praktikum. Gitu ya. Dan tidak harus semuanya di video gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir kalian video enggak gitu kan. Misalnya kalian cuma misalnya persiapan elektrokoagulasi gitu kan. Nanti kalau untuk bahan, alat dan sebagainya itu kan bisa kalian tampilkan, kalian edit sendiri di videonya gitu kan ya. Jadi nanti kemudian bisa cuma di foto-foto aja, nanti kalian tinggal alat bahannya tinggal dimasukkan di video. Jadi tidak perlu di video juga gitu ya. Jadi praktisnya bagaimana?
Begitu ya. Oke, setelah itu minggu ke-15 ke 14-15 kita presentasi project, kemudian kayak tadi ya, minggu 16-17 kita ujian kompetensi. Di sini nanti mungkin praktek atau lisan, kalau misalnya nggak memungkinkan praktek ya, berarti mungkin lisan sama tulis gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau cukup jelas semuanya? Jelas, Bu. Cukup jelas ya. Oke, alhamdulillah, berarti saya lanjut langsung ya. Oke, nanti untuk RPS saya share. Ini di LMS sudah aktif belum ya? Saya belum buka LMS. Kalau sudah aktif nanti RPS-nya saya share di LMS kayak yang kemarin ya. Nanti saya lihat dulu. Oh ya, ini untuk yang pertemuan besok, pertemuan 2 ya. Ini gimana? Mau presentasi apa enggak? Presentasi ya? Supaya saya ngambil nilai juga ini soalnya. Ngambil nilainya saya minim ini soalnya di UTS ini soalnya kemarin soalnya kan ini ya kalian praktikum, banyaknya praktikum langsung dimasukkan semuanya praktikum, jadi nilainya kayaknya agak sulit untuk yang di UTS ini. Jadi tadi saya juga masukkan untuk presentasi untuk minggu depan. Jadi nanti ini kan 22 siswa, silakan dibagi 4 kelompok gitu ya. Jadi silakan yang pertama nanti membahas secara elektrogulasi, kelompok kedua membahas koagulasi flokkulasi, kelompok 3 membahas absorpsi, kelompok 4 membahas secara biologi ya. Jadi silakan, jadi kan cukup besar ya kelompoknya ya. Kalau 22 dibagi 4 ya berarti sekitar 5 sampai 6 anak. Iya kan? Saya rasa nggak terlalu sulit ya, tapi paling nggak kalian sudah punya bayangan, paling nggak sudah belajar, sudah baca, punya bayangan. Gitu ya. Apa sih elektrokoagulasi? Apa sih koagulasi flokkulasi gitu ya? Definisinya apa? Kemudian apa namanya? Bagaimana cara pengolahannya gitu ya. Kalau mungkin ada reaksi-reaksi yang terjadi, boleh ditambahkan reaksi-reaksi yang terjadi bagaimana di dalamnya gitu ya. Itu aja. Kalau untuk analisisnya mungkin besok kita bahas saya aja ya analisisnya. Mungkin kalau ini ya mungkin silakan untuk apa sih elektrokoagulasi gitu ya. Definisinya apa, kemudian bagaimana mengolah limbah cair secara elektrokoagulasi itu bagaimana gitu ya. Terus mungkin kalian menjelaskan tentang prinsip kerjanya, bagaimana prinsip kerja dari atau prinsip mekanisme dari prosesnya, ya itu ya. Kemudian apa tadi? Apa lagi tadi? Prinsipnya, definisinya. Kemudian apa namanya? Mekanisme kerjanya bagaimana gitu ya. Seperti itu. Nanti untuk analisisnya nanti kita bahas bareng-bareng aja. Untuk yang TSS, turbidi, terus BOD, COD gitu ya. Oke. Oh ini nih. Nah ini bahan diskusinya ya. Ini definisinya, prinsip dan mekanisme pengolahannya, jenis-jenis pengolahannya jika ada, reaksinya jika ada. Untuk yang analisis perhitungan nggak usah. Ini kan maksud saya nih awalnya untuk yang kayak apa namanya? TSS gitu ya, itu nggak usah, nanti aja ini yang saya bahas aja ya. Jadi kalian sampai ini aja, sampai reaksinya aja, sampai yang D aja ya, sampai yang D aja. Kalau peralatannya ada, misalnya kalian ketemu ya nggak masalah, peralatannya ada nggak masalah dibahas juga. Persen laporan praktikum ya. Untuk praktikum, laporan praktikum nanti saya jelaskan karena laporan praktikum ini nanti dikerjakan secara kelompok ya, karena kalian hanya 2 orang sama 3 orang gitu ya.
masih banyak dikerjakan juga, jadi saya memutuskan aja jadi untuk laporan praktikumnya secara kelompok aja nggak apa-apa, gitu ya. Nanti nilai akhir semester kita ambil dari 20% kuis, 20% laporan praktikum, 30% project, dan 30% ujian kompetensi, ya. Dan nilai akhirnya adalah nilai tengah semester ditambahkan dengan nilai akhir semester dibagi dengan 2. Jelas untuk sistem penilaian? Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, oke. Ini seperti kalian sudah tahu ya, untuk berdasarkan buku pedoman akademik, nilai A itu adalah pada range 80 sampai 100. Ya. Nilai B+ 73 sampai 80, B 65 sampai 73, C+ ini 60 sampai 65, C itu 50 sampai 60, D itu 39 sampai 50, dan E kurang dari sama dengan 39. Ya. Ini untuk nilai. Jika nilainya 80 ke atas, ya berarti nilainya A. Gitu ya. Jika nilainya 79,8, ya masih B+. Walaupun sedikit lagi A. Ya. Ya, kriteria penilaian. Ini referensi buku yang digunakan. Ya, jadi sudah diterbitkan bukunya pada tahun 2020, buku pedoman praktikum pengolahan limbah. Nah, ini nanti saya nggak tahu apakah kalian ini membeli karena sudah penerbitan ya. Saya juga belum tahu. Saya tanyakan ke alatnya atau nanti saya berikan sesuai dengan judulnya ketika kalian praktikum. Ya, ini beberapa referensinya. Oke, untuk keterlambatan toleransinya adalah 15 menit ya. Untuk setiap jam perkuliahan, baik yang di laboratorium maupun yang tidak. Tapi saya harapkan untuk di laboratorium jangan ada yang terlambat, ya. Karena kalau kalian terlambat, kasihan temannya. Temannya satu, bagi yang cuma 2 orang, ya. Persiapannya banyak. Kalau kita nggak mau pulang yang terlalu malam, maka harus mulai tepat waktu, ya. Jadi kalau bisa jangan terlambat untuk di laboratorium. Oke, terima kasih. Ini yang untuk dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas semuanya? Oke, kita lanjut ya. Tentang sistem pelaporan. Sebentar, saya share screen lagi. Oh, tata tertib dulu ya, tata tertib di laboratorium. Nampak ya? Nah, untuk tata tertib di laboratorium hampir sama, setiap laboratorium sama mungkin ya. Secara umum kalian sudah pernah masuk di lab kimia dasar, belum pernah ya? Kimia dasar, kimia organik sama sekali enggak ya kayaknya ya, kelas 1 ya.
kayaknya baru kemarin ini ya, kelas 2 awal itu ya. Oke, tata tertibnya saya rasa hampir semua laboratorium sama. Jadi menggunakan jas lab ya secara benar sesuai. Kemudian dilarang menggunakan sepatu yang terbuka, kan di sini kalian juga nanti akan menggunakan asam-asaman ya. Asam-asaman di lemari asam juga, jadi juga harus diperhatikan ya. Tidak boleh bertumit atau hak tinggi. Kemudian yang jika wanita, jika rambutnya panjang, diikat gitu ya. Jika yang berjilbab, maka dimasukkan saja ke dalam jas labnya supaya tidak mengganggu ketika kerja titrasi dan sebagainya, begitu ya. Kemudian diwajibkan menggunakan alat-alat pelindung diri yang sesuai ya jika menangani bahan dan alat pekerjaan yang berbahaya. Ya, apakah itu sarung tangan ketika kalian memipet di dalam lemari asam menggunakan bahan-bahan yang asam pekat gitu ya, maka harus diperhatikan ya. Oke, ini nah selama praktikum dilarang membawa tas ya, ada tempatnya. Kemudian makan, minum, merokok gitu ya pada jam praktikum. Kemudian mengganggu praktikan lain, bergurau, membuat kegaduhan di laboratorium juga tidak boleh. Mengaktifkan handphone. Nah, tapi karena kita butuh video nanti ya, maka kalian boleh menggunakan handphone. Ya, tapi satu kelompok cukup satu saja. Dan nanti kita sepakati apakah itu diambil di minggu pertama gitu ya. Kalau minggu pertama berarti ya semuanya minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat sudah nggak ada pengambilan video karena kan sudah diambil di minggu pertama, gitu ya. Oke, kemudian tidak boleh membuat percobaan sendiri di luar judul yang dijadwalkan, ya. Kemudian tidak boleh melakukan percobaan di luar laboratorium atau membawa alat keluar dari laboratorium, ya. Tidak diperkenankan. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan, membuang sampah padat ke dalam wastafel, ya. Kemudian setelah melaksanakan praktikum, maka wajib membersihkan kembali meja dan lantai tempat melaksanakan praktikum dengan sepengetahuan teknisi laboratorium. Wajib mengembalikan alat-alat praktikum ya yang dipinjam kepada teknisi jika ada peminjaman ya dalam keadaan bersih dan tidak rusak atau cacat. Jadi seperti keadaan ketika dipinjam. Untuk sistem peminjaman ini nanti apakah pinjam kembali gitu ya. Jadi dipinjamkan hari itu dikembalikan hari itu ya. Karena mungkin akan dipakai untuk kelompok setelahnya gitu ya. Mungkin sistemnya mungkin pinjam kembali kalau ada peminjaman alat gitu ya. Kemudian mahasiswa wajib membuat laporan sementara ya secara mandiri atau berkelompok dengan format yang sudah ditentukan. Nanti saya sampaikan formatnya bagaimana. Kemudian membuat laporan resmi ya, laporan resmi ini laporan akhir ya. Ini nanti laporan akhirnya juga secara kelompok ya dengan format yang sudah ditetapkan. Nah, laporan akhirnya ini akan dikumpulkan pada minggu berikutnya sebagai prasyarat untuk mengikuti praktikum selanjutnya. Gitu ya. Nah, untuk jika ada kerusakan alat, ya jika ada yang rusak, ada yang pecah, maka harus segera dilaporkan kepada teknisi yang bertugas untuk dicatat dan mendapatkan ganti untuk kalian praktikum hari itu. Ya. Kemudian untuk penggantian alat yang rusak atau yang pecah, maka akan menjadi tanggung jawab individu atau kelompok praktikum. Ya. Penggantian alat yang rusak atau pecah paling lambat diselesaikan sebelum pelaksanaan kuliah semester berikutnya. Ya. Ini yang untuk TA ya, ini bagi mahasiswa semester terakhir, paling lambat ujian untuk yang TA. Kemudian penggantian alat harus menyertakan bukti pembelian bon asli. Penggantian alat yang bernilai sangat mahal dan di luar jangkauan mahasiswa harus dibicarakan dengan kedua jurusan. Ya, mahasiswa dilarang bertransaksi dengan pembimbing maupun teknisi. Gitu ya, jelas ya? Oke, untuk tata tertib laboratorium. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, jelas semuanya. Oke.
Sebentar. Mana ya? Sebentar. Oke. Jadi yang pertama membuat flowchart. Jadi ketika kalian mau masuk praktikum ya, sebelum masuk ke dalam laboratorium, itu membuat flowchart setiap prosedur praktikum ya. Yang berisi judul percobaan, nama, NIM, tujuan percobaan, alat bahan gitu ya. Kemudian prosedur kerjanya atau flowchart percobaan sesuai dengan pembagian tugas individu dalam kelompok. Ya, ini yang dibawa di dalam nanti laboratorium ya. Jadi nanti kalian membuat, jadi kayak kalau masuk lab biasanya kan ya harus membuat skema kerja gitu ya. Kemudian judul percobaannya apa gitu ya. Nah, itu yang dibawa. Kalau ini misalnya kelompok, maka di situ ada pembagian tugas kan ya. Jadi yang tugasnya misalnya nanti analisis, kalau misalnya analisisnya ada TSS, ada turbidimeter. Yang TSS siapa? Yang bertugas TSS. Yang bertugas turbidimeter siapa? Gitu ya. Yang bertugas COD siapa? Yang bertugas BOD siapa? Nah, itu dibagi. Ya. Itu dibagi, silakan dibagi dan kemudian jadi jelas, oh aku yang ini, tugasnya ini, gitu ya. Oke. Nah, ini untuk perkuliahan, kalau untuk kelompok, jadi laporan sementara. Jadi ada laporan sementara nanti. Laporan sementara itu ya dikumpulkan pada minggu itu. Ya. Jadi dilakukan secara kelompok, dari cover, ada lembar pengesahan, kemudian mengisi log sheet. Nah, ini nanti ada
dan bagan alir masing-masing anggota. Nah, log sheet ini nanti log sheet-nya dirubah aktivitas setelah ini aja, setelah praktikum ya. Kemudian laporan praktikum setiap judul percobaan secara kelompok ya, diketik dengan MS Word. Kemudian nanti ini posternya nanti aja, posternya nanti lanjut. Kalau poster kita bahas nanti aja terakhir ya. Nah ini ya. Jadi untuk tiket masuk dan laporan sementara praktikum setiap judul percobaan secara kelompok, yang pertama adalah halaman judul, sesuaikan dengan judul percobaannya, halaman pengesahan, nanti dicontohkan bagaimana cara membuat halaman pengesahan. Kemudian ada abstrak, ya, abstrak ini ada Indonesia dan Inggris pada lembar terpisah, berisi latar belakang, tujuan, metode, dengan maksimal 300 kata. Ya, ditulisnya dengan huruf Arial 11 dengan marginnya 433 ini ya. Untuk khusus abstrak pakainya spasinya single, yang lain 1,5. Oke. Kemudian ada daftar isi, ada pendahuluan bab satunya, ada latar belakang, tujuan dan manfaat, kemudian bab 2-nya ada dasar teori ya. Di sini harapannya dasar teorinya tidak sama dengan yang ada di buku penuntun atau buku pedoman. Ya, jadi kalian mengambil dasar teori boleh dari jurnal nasional, dari jurnal internasional, atau dari buku yang lain, gitu ya. Untuk dasar teorinya. Kemudian bab 3-nya prosedur percobaan, ya, ada alat, ada bahan, kemudian ada prosedur percobaan. Kemudian daftar pustakanya kita menggunakan Harvard Style, ya, nanti menggunakannya Mendeley pakainya ya. Kemudian lampirannya di sini adalah bagan alir percobaan dari semua anggota kelompok dan ada worksheet. Ya, worksheet-nya itu apa? Worksheet-nya nanti dijelaskan di situ. Jadi yang data-data yang kalian kerjakan, yang kalian dapat pada hari itu. Ya. Jadi kalian sudah melakukan apa? Misalnya limbahnya berapa liter, pengencerannya berapa gitu ya. Kemudian nanti didapatkan TSS-nya berapa, didapatkan turbidimeternya berapa, turbidinya ya, kekeruhannya berapa. Gitu ya, itu nanti ada worksheet-nya, itu nanti diisi, silakan dan kemudian nanti dilampirkan ya. Itu untuk sementara. Jadi yang sementara pada hari itu adalah ini. Ya. Jadi kalau saran saya, jadi laporan sementara ini bisa dikerjakan sebelum kalian masuk ke laboratorium. Jadi kayak halaman judul, pengesahan, abstrak ya, sampai lampiran. Kok lampiran di print aja gitu ya. Jadi nanti datanya tinggal diisi ketika kalian sudah mendapatkan data, gitu ya. Itu ada nanti di buku modulnya kan ada sebenarnya. Jadi nanti maksudnya sudah ada. Itu ya, itu untuk yang laporan sementara. Nah, untuk laporan akhir praktikum ya, ini dikumpulkannya minggu depannya ya. Jadi di sini kalian hanya tinggal menambahkan hasil dan pembahasan ya. Apakah itu nanti berupa tabel, grafik ya dengan data yang sudah diolah gitu ya. Kemudian kesimpulan dan saran. Nah, di sini ada lampirannya adalah logsheet aktivitas hasil diskusi kelompok. Jadi di sini selain kalian melampirkan bagan alir tadi ya yang sudah tadi, kemudian worksheet, di sini ada logsheet aktivitas. Jadi di sini kalian sudah mengerjakan karena ini laporan akhirnya adalah kelompok gitu ya, bukan secara mandiri ya, berarti kalian kan harus diskusi kelompok. Apakah itu secara daring gitu ya. Dilampirkan. Kira-kira jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nanti ini saya share ya. Ada yang sudah buka LMS belum?
Sudah bisa belum LMS-nya? Saya belum buka LMS. Kalau sudah, nanti saya share di LMS ini semuanya. Oke, jelas sampai sini? Jelas ya? Jadi kalau untuk yang minggu berikutnya, jadi kalian hanya untuk laporan akhirnya hanya ditambahi hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran ya. Kemudian logsheet aktivitas tadi. Ya, jadi tidak berat, tidak harus mengulang dari awal, jadi sudah ada, tinggal ditambahkan, itu yang dikumpulkan sebagai laporan akhir. Ya, ini covernya. Contohnya begini judulnya, desain pembimbingnya, ya, NIDN-nya. Ini nanti saya kasihkan NIDK saya. Kemudian kelompok berapa, nama siswanya siapa, NIM-nya berapa saja. Ya, ini diganti nanti tahun 2022. Ya. Oke, itu covernya. Nomor pengesahannya ini, judul percobaannya apa? Mau limbah cair secara apa? Apakah secara koagulasi, apakah secara elektrokoagulasi, gitu ya, atau absorpsi, atau biologi, disilakan ditulis. Ya, AF2B gitu ya, biologinya kan ya. Kemudian jenis limbah cairnya apa? Apakah electroplating, ya, ataukah air sungai, ya, ataukah apa limbah laundry, gitu ya, silakan ditulis. Apakah limbah laboratorium, gitu ya, silakan ditulis. Kemudian tanggal praktikumnya kapan, tempat praktikumnya di mana, nah dosen pengampunya, ini nanti nama saya berarti ya, nanti saya kasihkan NIDK-nya, kelas, kelompok, program studi, jurusan, ini ya, personil kelompoknya siapa aja. Gitu ya. Oke. Kemudian logsheet aktivitas ya, ini logsheet aktivitas yang tadi saya maksudkan di sini, nanti kalian, aktivitas pertama, kalian berdiskusi tentang apa, nanti sini ada parafnya mahasiswa, nanti saya paraf. Jadi ini yang dikumpulkan nanti di laporan akhir. Oke, ini worksheet-nya. Ini yang data awal percobaan sama data hasil percobaan. Ya, ini yang kalian dapatkan ketika kalian di laboratorium. Ya, jadi nanti sini namanya siapa aja, kelompoknya, data awalnya, nanti volume air limbahnya dipakai berapa liter gitu ya. Kadar CA-nya yang sudah ketemu nanti berapa, misalnya ini kesadahan gitu ya, kita menghitung kesadahan gitu ya. Fluoridnya yang dipakai berapa, jenis absorbennya apa, apakah di situ kita absorpsinya gitu ya, kita menggunakan karbon aktif ataukah kita menggunakan batu apung gitu ya. Nah, itu nanti silakan ditulis ya. Nanti kita lebih detailnya nanti ketika praktikum ya. Dan variabel nanti minggu depan insya Allah saya lebih jelaskan untuk yang tahapan di prosedurnya. Begitu ya. Ini contohnya untuk worksheet-nya, begitu nanti diisi gitu ya. Ketika kalian praktikum. Oke. Nah, ini hardware style-nya, daftar pustakanya, cara penulisannya, ya. Ini seperti ini. Jadi namanya, pada tahunnya, kemudian judulnya, cetakannya ya, ini buku ya berarti ya, edisinya, terus ini penerbitnya, kotanya. Ini contohnya lagi, misalnya kalau dia dari jurnal, ya namanya, autornya, ya, kemudian tahunnya, judulnya, judul jurnalnya, kemudian nama jurnalnya, kemudian biasanya volumenya, ini halamannya, kemudian ada doi-nya. Ya. Begitu ya. Jadi nanti jelas ya sumber-sumber yang dipakai. Kalau bisa tadi satu jurnal internasional dan ada satu jurnal nasional paling tidak untuk daftar pustaka. Ya. Ini referensinya digunakan sama kayak yang tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya saya terus yang ngomong jenuh ini kayaknya nih ya. Oke. Ini sudah jam berapa nih? Saya stop share. Sudah ada yang buka LMS? Sudah ada yang aktif nggak LMS-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau gitu nanti saya share di LMS ya semuanya ini tadi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini?
Permisi Bu, izin bertanya. Silakan Mbak Nanda. Itu tuh nanti Itu laporan sementara itu sekalian gitu ya. Jadi tinggal nambahi yang worksheet-nya dari data-datanya aja ya. Jadi dikumpulkannya tinggal nambahin itu ya. Karena mungkin kok praktikum makanya biasa di sampai 3 jam 4 jam, udah jam 5 sore kan. Mau ngumpulkan sudah waktunya ini gitu, tinggal nambahin worksheet aja. Jadi kalau bisa di print aja sekalian sudah ya. Jadi ini tinggal yang nambahkan ngeprint, tinggal nanti yang minggu depannya adalah laporan akhirnya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Semuanya cukup jelas sampai sini ya? Oke, kalau cukup jelas, bentar mungkin ini ada share screen sebelum nanti yang tentang citasi. Sekilas saja ya ini ya, tentang pengolahan cair. Karena perkembangan industri yang begitu pesat, semakin banyak populasi manusia, maka volume maupun keragaman limbah yang terbuang ke lingkungan pun juga semakin besar. Gitu ya. Sebenarnya limbah rumah tangga itu juga juga mempengaruhi gitu ya. Nah, kemudian ini ya, ini ada bahan baku, ada energi dimasukkan dalam sistem proses ya, dia menghasilkan emisi gas, dihasilkan produk ya, tetapi juga menghasilkan limbah. Ada limbah cair, ada limbah padat ya, dan ada gas. Yang itu yang dibuang ke lingkungan. Kalau limbah gas, biasanya gas itu dia menjadikan apa? Ada pemanasan global, pengikisan ozon, pembentukan asap, gitu kan ya, hujan asam, gitu. Dan kemudian kalau limbah cair ya dia ke sungai, gitu kan, menjadi beban buat sungai. Limbah padat dia bisa ke tanah, bisa juga ke sungai, gitu kan, sehingga mencemari lingkungan. Dan apa sih limbah? Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena dia tidak mempunyai nilai ekonomi. Itu ya. Dianggap hasil sisa buangan dari suatu proses yang tidak dikehendaki. Itu limbah. Untuk baku mutu air limbah, yaitu adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah. Jadi di sini nanti fungsinya kita mengolah limbah itu apa sih? Fungsinya kita mengolah air limbah itu apa sih? Agar dia sesuai dengan baku mutu air limbah. Ya kan? Sehingga dia bisa dilepas ke lingkungan gitu kan. Sudah tidak mencemari lingkungan. Ya, maka perlunya adanya pengolahan limbah. Ya. Jadi yang di sini adalah ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan. Ini dari Permen LH nomor 03 tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi kawasan industri. Oke, jenis-jenis limbah. Kalau sesuai dengan sifatnya, maka dia dibagi menjadi 3, ada limbah cair, limbah gas asap, dan limbah padat. Yang kita nanti akan lakukan adalah limbah cair atau air limbah ya. Di mana karakteristik limbah ini menurut sifat dan bawaannya dia mempunyai
karakteristik baik secara fisika, kimia, maupun biologi. Untuk limbah cair sendiri, dia itu bisa bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam sistem prosesnya. Di samping itu pula, bahan bakunya mengandung air sehingga dalam proses pengolahannya maka air harus dibuang. Juga dari air pabrik membawa sejumlah padatan dan partikel baik yang larut maupun mengendap. Jadi biasanya di dalam air limbah itu tidak hanya ada airnya saja, tapi mungkin ada padatan yang terikut. Ada padatan atau bahkan mungkin koloid gitu ya, yang partikel yang dia terlarut di dalam air limbah. Oke, ini karakteristik fisik limbah cair, terdiri dari 99-nya itu adalah air, sedangkan kandungan bahan padatnya hanya 0,1% dan suspensi padat yang volumenya bervariasi antara 100 sampai 500 mg per liter. Kalau misalnya volume suspensi padatnya kurang dari 100 ppm ya, maka dia disebut lemah. Kalau biasanya lebih dari 500 ppm, maka kuat gitu ya. Dan parameter fisika apa aja yang akan ditimbulkan perubahannya di dalam air limbah, yaitu ada padatan, kekeruhan, ada bau, ada temperatur, kemudian ada daya hantar listrik, dan ada warna. Ya, temperaturnya biasanya lebih hangat gitu ya kalau air buangan limbah gitu ya. Kekeruhannya lebih keruh gitu ya. Ada baunya gitu ya. Warnanya berubah gitu ya. Nah itu kalau dari segi fisiknya, parameter fisiknya. Nah, kalau karakteristik kimianya, jadi air limbah biasanya itu yang bercampur itu ada yang zat kimia anorganik, ada yang organik ya. Kalau misalnya air bersih dan dari organik, zat organik dari limbah itu sendiri, dan kalau keluar dari sumbernya biasanya dia bersifat basah. Namun air limbah yang sudah lama atau membusuk dia akan bersifat asam. Karena kandungan bahan organiknya sudah mengalami proses dekomposisi, sehingga dia akan menimbulkan bau yang tidak enak. Jadi bahan-bahan kimia organiknya biasanya apa? Karbohidrat, protein, minyak, lemak, pestisida, fenol gitu ya, zat warna, surfaktan gitu ya. Kalau misalnya anorganiknya seperti apa? Misalnya logam, klorida, fosfor gitu ya, nitrogen, sulfur gitu ya. Itu bahan-bahan kimia yang ada di dalam limbah cair. Kalau yang biologis itu biasanya adalah dari mikroorganisme. Kalau yang biasanya dalam air limbah, bakteri patogen itu biasanya adalah Escherichia coli. Ya. Coli. Nah, ini karakteristiknya. Contohnya misalnya kalau dilihat dari fisika, warna, bau, padatan, temperatur, misalnya sumber limbahnya kalau warna misalnya dari buangan industri dan domestik. Gitu ya. Kalau bau, maka pengurangan limbah dan dari buangan industri. Kalau padatan dari sumber air, buangan industri dan domestik. Ya. Temperatur gitu ya, dari buangan industri. Intinya kebanyakan dari limbah industri dan limbah domestik ya. Semua mengalami adanya perubahan karakteristik dari fisika. Kalau kimia juga ya ada organik gitu ya, sama ada anorganik. Kalau organik contohnya karbohidrat itu ya pada industri, ada perdagangan domestik, minyak lemak juga dari industri, perdagangan domestik gitu ya. Kalau pestisida biasanya dari hasil pertanian, fenol dari industri. Kalau anorganik contohnya misalnya alkali dari sumber air, buangan domestik, dari air tanah, air kettle gitu ya. Klorida itu dari sumber air, buangan domestik, kemudian air, kemudian logam berat dari industri ya. Jadi kebanyakan semua ini dari limbah industri, limbah domestik gitu ya, perdagangan gitu ya. Kalau biologi biasanya virus dari limbah domestik. Ya, untuk pengolahan limbah cair, jadi sampai abad permulaan 20 limbah itu masih banyak dibuang begitu saja ya. Meskipun penanganan limbah dengan tricking filter mulai dikembangkan ya. Tricking filter ini termasuk secara biologi ya, menggunakan media mikroorganisme, mengembangkan mikroorganisme gitu ya di dalam suatu media gitu ya. Nah kemudian batu-batuan ya, biasanya batu-batuan gitu ya, terus air limbahnya disemprotkan di atasnya gitu ya sampai terbentuk mikroorganisme yang
kimia dan sejarah biologis. Ini yang nanti akan coba kita pelajari di dalam praktikum ini. Ya, pengolahan secara fisika, contohnya misalnya dia dengan filtrasi, penyaringan, dengan pengendapan, dengan penapisan, dengan flotasi atau dengan absorpsi. Nanti di sini kita menggunakan absorpsi gitu ya. Dengan batu apung, dengan karbon aktif begitu ya, secara fisik. Kemudian kalau secara kimia ya menghilangkan partikel-partikel yang dia tidak mudah mengendap, yang koloid gitu ya, atau mengendap dengan logam-logam berat gitu ya, maka dibutuhkan pengolahan secara kimia. Yang secara fisika mungkin tidak bisa, maka secara kimia ya, fosfor, zat racun, koloid yang kemudian zat larut ya, yang dia tidak tampak ya, tidak bisa diendapkan, maka dia diolah secara kimia dengan ada netralisasi ya. Netralisasi berarti misalnya kalau pH-nya di asam, maka harus dinetralkan dulu menjadi basa gitu ya. Kemudian koagulasi ya. Nanti yang kita pelajari koagulasi di sini menggunakan PAC gitu ya. Kemudian nanti dia akan terbentuk vlog-vlog gitu ya, flokkulasi sehingga dia bisa diendapkan gitu ya. Itu secara kimia. Nah, kemudian pengolahan secara biologis ya, semua air buangan yang biodegradable, jadi yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme namanya secara biologis, berarti kan dengan mikroorganisme ya. Nah, maka sebagai pengolahan sekunder, pengolahan secara biologi dipandang sebagai pengolahan yang paling murah dan efisien karena kita menggunakan mikroba tadi, gitu ya. Bahkan di dalam air limbah pun ya itu bisa ketika kita beri nutrisi gitu ya, maka dia akan timbul mikroba yang hidup di limbah itu sendiri. Pada dasarnya pengolahan secara biologi itu ada dua, ada reaktor pertumbuhan secara tersuspensi dan ada pertumbuhan lekat ya. Kalau yang tersuspensi ya, mikroorganismenya tumbuh dan berkembang dalam keadaan tersuspensi, contohnya misalnya pada lumpur aktif ya. Kemudian kolom oksidasi dan lagon baik yang diaerasi maupun yang tidak juga termasuk dalam jenis reaktor pertumbuhan tersuspensi. Jadi lagon, kolom oksidasi dan lumpur aktif ini termasuk yang tersuspensi. Nah, sudah selesai. Ini ada. Kok terpotong ya kayaknya slide-nya. Oke, oh ya ini ada yang kepotong satu nih. Kalau yang tadi yang lekat ya, untuk yang lekat itu contohnya itu mikroorganismenya tumbuh di atas media pendukung ya dengan membentuk lapisan film ya, membentuk lapisan film biofilm ya yang melekatkan dirinya, dia melekatkan dirinya di film itu tadi. Jadi berbagai modifikasi telah banyak dikembangkan, contohnya tadi ada trickling filter, cakram biologi, filter terendam, dan reaktor fluidisasi gitu ya. Itu yang secara biologi tadi, satu ini kepotong.
Oke, itu mungkin sedikit pengantar ya sebelum kita masuk minggu depan ya. Jadi mungkin hanya ini masih secara gambaran secara umum saja, nanti kita akan melakukan pengolahan secara tadi ya fisik, kimia dan biologi gitu ya. Ada absorpsi, ada koagulasi flokkulasi gitu ya. Kita menggunakan bahan kimia ya. Kemudian koagulasi flokkulasi itu, kemudian untuk yang biologi nanti kita menggunakan AF2B. Jadi membentuk film juga nanti dia kita menumbuhkan mikrobanya jadi kayak ada busa gitu ya sebagai tempat si mikroba tadi ini untuk tumbuh. Nanti kita sudah kasih hasilnya berapa. Nanti ada analisa awal, BOD dan COD sebelum dilakukan pengolahan, dan nanti ada BOD, COD setelah dilakukan pengolahan limbah, gitu ya. Jadi nanti bisa diketahui hasil. Ya, mungkin itu sedikit. Oke, nah ini sedikit lagi untuk tentang penjelasan Mendeley. Ini sudah capek apa enggak ini kayaknya? Lanjut apa gimana ini? Atau saya share aja nanti hasilnya yang Mendeley kalian pelajari sendiri atau butuh disampaikan? Ada yang sudah bisa nggak cara penggunaan Mendeley? Disampaikan saja. Oke ya. Boleh meregangkan badannya ke kanan sama ke kiri ya. Kalau daring ini membosankan memang kayaknya ya. Oke, supaya nggak bosan ini nanti yang menyampaikan tentang Mendeley ya, tentang sitasi, cara sitasi ya. Ada teman saya, Pak Dwija sudah ada? Oke, ini teman saya dosen UB ya. Nah, ini nanti yang akan menjelaskan tentang Mendeley ya, tentang bagaimana caranya sitasi dengan program Mendeley ya. Tadi kan ada Harvard Style, ada IEEE gitu yang kita pakai. Nah, ini mungkin nanti akan dibahas sedikit gitu ya. Oke, silakan. We can share screen. Ya, oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar semuanya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Ya. Kelihatan slide-nya ini. Oke, jadi perkenalkan terlebih dahulu saya Jari Subrata. Secara kegiatan sehari-hari saya di Fakultas Ilmu Komputer ya, untuk aktiviti pekerjaan dan kefokusan jurusan di sistem informasi, subnya prodinya teknologi informasi. Jadi
secara informasi itu, dan kegiatan hari ini saya diminta untuk menjelaskan konsep Mendeley ya, tentang bagaimana aplikasi Mendeley itu mampu membantu dalam citasi teman-teman ataupun kita dalam membuat jurnal dan meletakkan di dalam laporan ataupun jurnal yang nanti akan dipublikasi. Artinya apa kemanfaatannya dari Mendeley nanti kita akan bahas. Jadi intinya adalah Mendeley mampu membantu dalam mensitasi, melengkapi database dari jurnal yang akan kita nanti menjadi referensi ya. Jadi jurnal itu kalau tidak ada referensi, kalau tulisan tidak ada referensi, maka akan dipertanyakan terkait dengan siapa, dari mana referensi. Penggunaannya. Nanti jangan lupa juga tools-nya ini bisa di-download ya di Mendeley ataupun cari di Google dan Mendeley-nya sendiri, dan nanti juga diminta bagaimana registrasi. Oke. Nah, jadi penggunaan Mendeley itu ya, terkait nanti bagaimana men-generate-nya, bagaimana menggunakannya sebagai referensi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam laporan, ke dalam jurnal, dan nanti secara otomatis ya langsung kita tidak usah membuat lagi secara manual satu dan sangat membuang waktu dan menghabiskan waktu, sehingga kita habis tim pembuatan daftar pustaka gitu ya, dan butuh namanya referensi lain. Artinya bagaimana membuat daftar pustaka itu secara cepat dan otomatis gitu ya. Oke, membuat citasi itu nanti di sini ada beberapa model ya. Jadi semua pustaka yang dicantumkan dalam daftar pustaka di dalam sebuah citasi itu ada beberapa metode ya, tidak hanya sistem Harvard ataupun yang lainnya. Nah, kalau di Polinema ternyata kalau memang dalam satu kutipan itu basisnya adalah modelnya Harvard, maka nanti citasi yang digunakan adalah citasi yang berdasarkan Harvard gitu ya. Nah, di sini secara umum ya sudah dijelaskan ya, nama belakang, penerbitan dan seterusnya, misalnya Sumarmo 2014. Nah, ini yang biasanya kalau diletakkan di tulisan dan tidak berbasiskan angka ya. Jadi Sumarmo 2014. Jadi nama dan tahun. Ya, jadi apabila penulisnya lebih dari satu, maka hanya nama penulis pertama yang ditulis, kemudian dilanjutkan penulis dengan tulisan JKK. Nah, ini yang khusus yang berbahasa Indonesia itu ya. Misalnya Sumarmo ada tidak hanya satu penulisnya, tapi 3, 4 ya. Ternyata di Polinema mengizinkan hanya Sumarmo dan kawan-kawan, 2014. Oke, ini secara penulisan daftar besar dari artikel, nama akhir ya, nama depan. Ya, ini biasa ya ditemui di dalam sebuah daftar pustaka ya. Nanti
hampir sama ya. Lalu tahun publikasi, judul artikel, sampai dengan contohnya seperti ini ya. Ini jangan lupa kalau di model seperti ini ada petiknya gitu ya. Ada petiknya dan di akhir ada reference jurnalnya dari mana ya, halamannya, lalu ada apa namanya isu ya, terus ini halaman ya, terus ada volume dan isunya gitu ya. Ini yang versi untuk jurnal internasional yang misalnya kita mengambil artikel-artikel yang dari jurnal internasional ya, jurnal misalnya ini American Chemical misalnya. Lalu kalau yang dari buku ya, di sini juga diawali dengan nama penulis ya, pasti ya. Pertama nama depan, nama akhir ya, contohnya seperti ini, Smith, JM, Van Ness ya, sampai dengan jangan lupa setelah titik itu tahun ya, tahun itu secara template begini. Lalu kalau dia beritalik ya, maka judul itu harus dibuat seperti ini gitu ya. Judul buku di sini tak miring ya. Kalau dia di sini di polinema ternyata harus mencetak miring ya, silakan menyesuaikan dengan format yang ada ya, sehingga tidak dianggap ada kesalahan. Oke, kita masuk ke dalam manajemen dalam Mendeley ya. Kalau dikatakan citasi manager berarti ada satu struktural yang membantu kita di dalam penyimpanan informasi ataupun referensi di dalam kumpulan referensi kita, gitu ya. Nah, dibantu dengan ini Mendeley. Silakan nanti bisa mengunjungi linknya ini, Mendeley bla 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 ini ya, through. Dan jangan lupa kalau kita punya akun yang valid ya, seperti institusi, ya nanti bisa di-create di sini dan masukkan akunnya. Nah, ini secara step by step, buka, download, sampai dengan kita berhasil dalam melakukan registrasi. Nanti di dalam Mendeley itu, ya Mendeley itu tidak hanya by desktop saja, bisa nanti diintegrasikan dengan Word yang kita punya, ya, dokumen, sehingga nanti jika Word itu membutuhkan integrasi Mendeley, citasi yang tadinya kita ingin lakukan untuk laporan, maka ada plugin-plugin yang membantu di dalam citasi di Word itu. Nanti di step berikutnya ada penjelasannya. Nah, ini sementara adalah step registrasi yang harus dilakukan untuk menggunakan Mendeley. Jadi tanpa registrasi kita tidak bisa menggunakan Mendeley-nya ya. Dia akan meminta registrasi ataupun login ya, atau memasukkan email ya. Ya artinya dia sudah registrasi untuk masuk ke dalam sistem Mendeley app-nya. Nah ini ya, ini gampang saja ya mengisinya. Terus jangan lupa sebagai siapa ya. Kalau dia lecturer ya diisi. Kalau dia sebagai student ya silakan menyesuaikan gitu ya. Nanti slide ini akan di-share juga bagaimana menggunakan dari Mendeley-nya. Nah, hasil tampilannya seperti ini ya, ada satu GUI ya, interface di mana di sini ada beberapa kolom ya, kolom yang sifatnya di sini link untuk membuka interface tampilan misalnya all dokumen ya, suggest Mendeley dan seterusnya, atau nanti kita bisa mengkategorikan bagian-bagian referensi yang kita ingin berdasarkan kategori jurnal A, jurnal B, kita bisa buatkan folder di hierarki dari My Library ini, gitu ya, hierarki. Nah, di sini nanti bisa dibuat. Nah, sebaiknya sedalam pembuatan kategori ataupun memasukkan referensi jurnal itu, memasukkan file-file referensi yang nanti digunakan sebagai citasi, sebaiknya dibuatkan folder, gitu ya, agar tidak tercampur aduk dengan file-file yang lain, atau ketika kita mencari lebih mudah, gitu ya, berdasarkan folder yang kita sesuaikan. Oke, ini ada di
sebelah kiri ini hierarki link ya, dan nanti di sini ada filter by author. Nanti kalau sudah diambil atau sudah download atau sudah punya file-file yang ada di sini otomatis terlist ya author-author yang sudah kita punyai berdasarkan file yang kita sudah download atau sudah kita miliki di dalam database Mendeley. Dan di sini nanti lembar kerja apa namanya, isian ya. Jadi dokumen-dokumen itu akan tampil di sini semua, file-file ya, nama file ya, nama author dan seterusnya. Nah, di sini nanti detail ya. Jadi ketika kita mengklikkan salah satu filenya si Mendeley, si file file jurnal, maka nanti di sini ada properties informasinya. Contoh seperti ini ya, cara pembuatannya. Add file, add folder, artinya kita bisa menambahkan ke lembar kerja atau lembar informasi di sini dalam dokumen, by file, by folder, atau watch folder. Atau nanti juga memasukkan, kalau kita tidak punya file gitu ya, tidak punya file referensi jurnalnya itu, kita bisa memasukkan secara manual dan mengupdate-nya secara otomatis. Kalau kita disarankan terkoneksi ke internet jika memanfaatkan konsep add entry manually gitu ya. Nah, ini nanti bisa diterapkan di Mendeley-nya. Kalau ada import, memasukkan apa namanya dari external file dimasukkan ke sini. Lalu ada rename, synchronize library, artinya jika belum ada yang terupdate bisa di-update ya, synchronize. Dan ini nanti kalau sudah sync in ya, maka di sini terlihat misalnya nama si logiknya dan siapa sih di mana maksudnya ini nama emailnya gitu ya. Nah, ini lembar kerjanya, file-file yang sudah termasuk file jurnal. Ini bagian menu edit ya. Di sini ada beberapa model style citasi dari IEEE ya. Harvard, kalau tadi di Polinima memanfaatkan Harvard style, maka di sini sudah ada ya Harvard referensi format 1, nanti tinggal menyesuaikan dan yang lain sebagainya. Nah, jangan lupa nanti disetting di dalam jurnal di Mendeley itu kita berbahasa apa gitu ya. Nah, penambahan database ya, citasi Mendeley otomatis dengan format RIS ya, ini artinya ketika kita memasukkan file gitu ya, file jurnal yang kita ambil atau download ya dari publisher tertentu ya untuk kita gunakan referensinya, lalu nanti kita masukkan, nanti dia otomatis Mendeley akan membuatkan namanya dipisahkan ya, nama ya, terus publishernya siapa, terus doi-nya apa, dan seterusnya di bagian properties-nya. Nanti itu digunakan sebagai generate dari apa namanya bibliografinya atau daftar pustaka. Menambah secara manual ini juga bisa, tadi yang seperti saya jelaskan, menambahkan mendrag file ini juga seperti kita kalau mengupload ya file ke dalam Google File gitu ya, Google Drive juga hampir sama seperti itu, dan menambahkannya di dalam dokumen ataupun folder gitu ya, sehingga di all dokumen itu akan tertampil ya, lalu menambahkan info dari from web ya, misalnya ada link ya, ataupun ada file ya, ataupun ada URL tertentu yang dimasukkan sehingga informasi yang di dalamnya itu menjadi penambah update properti dari jurnal yang kita jadikan referensi. Memasukkan database ya, sync in ya, kalau dia versi desktop. Jadi tadi saya katakan Mendeley itu berbasiskan desktop, ada berbasiskan plugin ya, plugin. Nah, plugin membantu di dalam kita melakukan citasi di proposal ataupun Word dokumen, sehingga nanti dalam otomatis daftar pustaka lebih enak gitu ya. Website jurnal selanjutnya disitasi, contohnya website ini ya,
Lalu ada doanya juga, artinya informasi itu ya, sesuai, artinya nanti informasi yang ada di dalam jurnal itu menyesuaikan terhadap informasi yang ada di sini, gitu ya. Send direct, ya yang mau di-study dan klik artikelnya. Nah ini yang versi formatris ya, formatris. Ini contohnya. Nah ini contohnya nanti bisa dibaca ya. Klik export dan seterusnya, sudah sangat lengkap ini penjelasannya ya, untuk formatris. Nah, karena di Mendeley itu integrasi ya, sehingga kalau kita mengunjungi ScienDirect ya, dan nanti ingin dimasukkan sebagai referensi, ya sangat membantu ketika kita sudah mempunyai Mendeley gitu ya. Tidak perlu lagi download ya, cukup dengan ekspor ataupun masukkan ke dalam Save to Mendeley misalnya gitu. Oke, ini Mendeley di sisi RIS. Oke, ini hasilnya ya ketika kita sudah ekspor dia bentuk RIS. Buka Mendeley, file menu, sampai dengan format RIS satu. Nah ini sebetulnya lebih, ya ini versi yang cara memasukkan file macam-macam ya dalam Mendeley ya. Apalagi tadi ada satu file yang, ada satu menu yang sangat membantu juga, Save to Mendeley, ini juga bisa menjadi referensi juga. Oke, itu. Terus hasilnya nanti ini ya, tetap semua itu akan tersimpan ya, terlink nanti setiap link ya, atau setiap jurnal yang masuk dalam dokumen itu seperti ini ya, ada link, ada propertiesnya. Jangan lupa nanti kita menyesuaikan setiap file yang masuk ataupun informasi jurnal yang masuk itu tipenya apa gitu ya. Apakah jurnal, apakah proceeding, apakah buku, atau yang lainnya. Di sini ada listnya gitu ya, listnya. Ini isian manual, tapi kita bisa membuat, nanti saya jelaskan, jika kita hanya misalnya mahasiswa nih sekarang kan variasi ya cara mencari referensi, ada yang mengcopy paste daftar pustaka yang ada, tapi males mencari jurnalnya. Nah itu ada tekniknya juga untuk mencari referensinya by Mendeley dengan automatic find gitu ya, otomatis pencarian. Nah ini menyesuaikan ya, seperti saya katakan tadi, manual, terus cari tipe dari jurnal yang model yang kita inginkan ya, apakah jurnal, artikel, buku gitu ya. Itu bisa dicek ya, banyak sekali listnya, sampai dengan web juga ada linknya gitu ya. Memasukkan database citasi untuk yang sifatnya di sini mendrag ya, mudah sekali ya, nanti tinggal masukkan, nanti otomatis di lembar all dokumen ataupun di aplikasi all dokumennya di Mendeley otomatis akan masuk ya, dan dia akan mengenerate informasi terkait dengan autornya siapa, ya, dia create by publisher-nya siapa, terus abstraknya kayak apa. Nah, kecuali kontennya itu nggak akan di generate ya. Biasanya yang di generate adalah abstraknya gitu ya. Terus termasuk juga informasi terkait di mana publisher, DOI-nya, autornya siapa. Nah, ini yang terkait dengan citasi yang di import dari website. Nah, ini artinya kita mengambil informasi gitu ya, misalnya di sini import web from directly ya, jadi kita masukkan link-link tertentu gitu ya. Di sini, nah ini ya, import file part 1, artinya memasukkan misalnya di sini ada link ya, link dari jurnal ataupun apa namanya, dia jurnal tertentu ya, kita ingin ambil informasinya, bisa didirect, ambil linknya, dan bisa dimasukkan gitu ya di dalam lembar kerja itu gitu ya.
Terus di sini juga ada membantu ya di dalam Elsevier. Elsevier itu satu publisher dari beberapa jurnal ya. Jadi kalau kita punya jurnal ingin diupload ya, maka sebisa mungkin itu terindeks di Elsevier ya. Terindeks di Scimago dan Elsevier salah satu di dalamnya. Karena banyak jurnal-jurnal yang baik di Elsevier sehingga dari sisi itu kita bisa save dan dimasukkan di dalam Mendeley gitu ya. Nanti otomatis ya masuk ke Mendeley, dan kondisinya kita harus login dulu gitu ya, login dan sudah sesuai dengan user yang ada di dalam Mendeley. Oke, untuk mengupdate jika memang kita merasa aku udah update nih, aku kok nggak ada perubahan, maka harus disinkronisasi. Klik aja tombol ini, nanti otomatis akan terupdate. Oke, memilih style ya mudah ya. Di sini ada menunya tadi ya, style, citation style, tinggal milih saja apa yang ditentukan dari universitas, apakah IEEE atau Harvard ya, bisa dipilih. Nanti ini hubungannya terkait dengan data pustaka ataupun di citasi yang kita ingin masukkan atau format di citasi dalam Word yang kita ingin gunakan. Lalu menambah style, nah ini ada menu yang disediakan oleh Mendeley, More Style. Nah ini ya, langkah-langkah klik menu, View, Citation Style, ada More Style. Lalu di sini tinggal memilih saja ya, apa yang belum ada, nanti tinggal dicari saja, ya. Misalnya tinggal find, cari apa, Harvard, sudah ada, ya tinggal diklik, di download, gitu ya. Nanti dan sudah selesai, artinya sudah masuk ke dalam lembar kerja ataupun aplikasi di Mendeley dan kita siap menggunakan citasi itu. Oke, kalau kesulitan by apa tadi, kita bisa mencarinya by website, gitu ya. Kalau dari kesulitan mencari style by user interface atau aplikasi Mendeley, disediakan juga by website, mencari ya, lalu install ya. Install nanti dia akan sinkronisasi dengan Mendeley yang kita miliki. Otomatis kita harus login dulu ya, login di dalam websitenya. Ada yang ditanyakan dulu sampai bagian ini? Belum ada ya. Oke. Ini untuk yang baik kunjungan sampel, kunjungan website ya di Mendeley. Ketikkan format, pustaka, klik search, dan style, dan style. Nah, ini tadi ya untuk yang versi format pencarian style yang lain. Nah, juga kalau kita tadi saya katakan ingin memanfaatkan ya aplikasi Mendeley ini di dalam sebuah Word ya dokumen, maka kita terbantu di sini ada menu yang menyediakan plugin. Plugin. Jadi Mendeley menyediakan plugin untuk integrasi dengan Word. Ya, tools di sini ada install MS Word plugin, nanti hasilnya di sini. Ya. Di bagian reference, nanti di sini ada satu kolom ya, citation insert ya, walaupun Mendeley di sini stylenya nanti bisa dipilih. Tadi kalau di Mendeley ada style sendiri, dan di sini juga ada seperti itu. Oke, ini contoh ya. Ketika kata-kata yang di citasi reference jurnal buku, website, pilih reference, website, dan insert citasi. Artinya apa? Kalau kita sudah punya bank ya database ataupun kumpulan jurnal yang sudah di dalam Mendeley ya,
next step-nya kita memasukkan ke dalam Word ya dokumen, maka caranya simple saja gitu ya. Ada reference click, di sini ada insert citation, lalu nanti tinggal cari siapa nama autornya, nanti tinggal di OK-kan, nanti dia akan bentuknya seperti ini. Jadi akan saya contohkan ya. Oke, misalnya mencari nama seperti ini, Isa. Nah ini keluar ya, keluar referensinya, tinggal diklik ya, di OK, nanti akan keluar di sini. Kalau ini basisnya Harvard ya. Nah berikutnya setelah citasi yang di apa namanya terkumpul di Mendeley dan kita sertakan di sini. Nah ini otomatis pasti ketika kita insertkan bibliografi nanti dia akan otomatis membuatkan formatnya, template-nya ataupun hasil jadinya di bagian sini, gitu ya. Ketika ini ada yang mengikuti di format yang sudah kita tentukan itu misalnya Harvard, gitu ya. Nah nanti kalau ada lagi misalnya kutipan berikutnya, nanti dia akan update otomatis juga di sini. Ada lagi, dan seterusnya. Jadi pembuatan data pustaka itu mengikuti apa yang kita sudah citasikan di dalam lembar dokumen kita. Ya, contohnya, ya ini hasil otomatis dari Sak et al. Ini. Ya. Oke, contohnya ya saya contohkan saja. Misalnya ini ya, kelihatan ya Mendeley ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Terlihat. Oke, misalnya saya punya Word. Sorry ya, saya secara kimia itu saya tidak terlalu banyak memahami gitu ya, bukan fokusnya. Misalnya saja kita ambil satu contoh saja ya, karena di sini adalah sudah saya instalkan ya, sudah saya instalkan. Jadi kalau tadi Mendeley itu ada basisnya MS Word plugin gitu ya di sini ya, maka ini kebetulan sudah saya install. Nanti kalau yang belum menginstal, setelah menginstal aplikasi ini, ya ini saya asumsi sudah terinstall loh ya. Nanti kalau kalian mau menginstal, silakan kunjungi tadi ya link Mendeley-nya. Terus ini bisa digunakan, terus Word plugin-nya. Nah, berikutnya misalnya saya punya jurnal begini. Misalnya saja ya, ini kita contohkan saja. Nah, kalau tadi saya katakan dia membantu, pertama gini dulu aja, pertama gini. Kalau tadi memasukkan ya entry ya, misalnya nih, ya kalau tadi saya katakan harus terminate ya jurnal-jurnal itu dalam sebuah folder, maka saya bisa buat misalnya jurnal, misalnya. Terus berikutnya saya punya mencari jurnal misalnya apa ya di folder saya jurnal. Anggaplah beginilah, sudah jadi beginilah biar cepat gitu ya, nggak usah cari-cari lagi. Misalnya referensi jurnal ini ya, Viset, Kupen dan seterusnya. Oke, sudah masuk. Saya mau cari sebentar ini saya hapus saja. Saya kasih di sini penerapan logika fuzzy. Ya, ini ya, saya gini kan. Ini saya gunakan dulu.
Ini saya contohkan yang versi manual ya. Ini saya hapus dulu. Folder. Saya coba ya, bisa by klik kanan begini ya, entry manual, atau by sini juga bisa ya. Entry add manual, karena saya posisinya saya nggak tahu itu filenya kayak apa, saya tahunya judulnya karena saya mau copy referensi dari daftar pustakanya orang, begitu misalnya begitu. Ini kasusnya begitu misalnya. Saya copy titelnya, ya anggap ini saya ambil adalah jurnal, oke saja, save. Nah, ini posisikan kita terkoneksi ya, terkoneksi jaringan gitu ya. Artinya saya coba mau tahu, oh ini mengisi ini tuh siapa sih autornya, klik kanan, update detail. Nah, jadi bisa dia mencarikan sendiri, gitu ya, mencari sendiri konten, atau bukan konten, judul yang sama seperti yang kita ingin cari, gitu ya. Nah, seperti ini, dan nanti dia akan membuatkan. Nah, sisanya adalah kalau memang dia tidak mampu, ini kasus yang begini, tidak mampu dia mendeskripsikan jurnalnya apa dan seterusnya, maka kita ya cari manual gitu ya. Ini hanya mendukung dari sisi penulisan di daftar pustaka ya. Nah, kalau yang lengkap itu nanti bisa dicoba ya. Ini saya belum ada jurnalnya ya. Nanti bisa dicontohkan di seperti ini, jurnalnya ada misalnya ini ya. Nanti dia masuk ke jurnal otomatis ada gitu. Nah, ini dari saya cari jurnalnya dulu ya, contoh saja. Nah, oke, misal saya punya jurnal, hasil downloadnya misalnya saya inilah ya. Oke, kalau tadi kita punya jurnal A, saya masuk ya drag and drop gitu ya. Coba kita drag and drop, copy, ini ya, ya otomatis masuk. Nah, ini dia sudah dibuatkan informasinya kalau versi drag and drop gitu ya. Jadi membantu kita tidak harus membuat kontennya. Nah, contoh gini. Lalu ini gimana caranya memasukkan di dalam kita masuk coba ke dalam Word ya, karena tadi sudah disitasi. Kita ingin masukkan ke dalam citasi, misalnya Word saya ini, misalnya ini ya, anggap di bagian ini saya perlu penambahan citasi gitu ya. Lalu saya masuk ke reference. Ini karena formatnya adalah IEEE ya, jadi ada perbedaan di sisi format yang sebelumnya. Nah, coba ini kita tambahkan ya.
insert citation tadi namanya adalah siapa tadi? Saya lupa. Pilih. Zurianto, oke, Zurianto. Ini Zurianto ya. Terus kalau di dalam satu citasi itu hanya satu saja ya satu, tapi kalau ada dua maka selanjutnya bisa dicari lagi siapa, gitu ya. Karena kita hanya satu, kita oke kan. Nah, ini ya satu. Nah coba ini kita ubah ya menjadi format sesuai dengan yang ada di kampus Unema, gitu ya. Di sini mau style. Coba kita Harvard. Harvard. Okay, using this style. Variable done. Harvard. Oke, kita update. Oke. Nah ini ya. Jadi kalau Harvard nanti bentuknya begini, sangat panjang ya. Karena sekali lagi beda antara IEEE dengan Harvard. Jadi nanti bisa dibuat insert citation, masukkan insert bibliografi di bagian daftar pustaka dan stylenya apa dulu gitu ya. Dan saya lupa menyampaikan bahwa di dalam citation style itu ya kita itu ingin menggunakan format berbahasa apa gitu ya. Citation style. Nah, ini jurnal abbreviation-nya, formatnya mau berbahasa di sini, sorry, install-nya. Citation and bibliography language, ya kita bisa menyesuaikan, misal minta bibliografinya harus bahasa Indonesia, maka bisa diganti di bagian install it, Indonesia, baru done. Ya, nanti akan menyesuaikan di hasilnya. Nah, terus kita coba masuk ke daftar pustaka, misalnya. Nah, di sini update ya. Nah, beginilah, ini ya, anggap inilah. Insert bibliografi. Nah, dia otomatis akan terisi secara otomatis tanpa harus mengetik satu-satu, gitu ya. Ini karena formatnya adalah Harvard, maka hasilnya sesuai dengan format template-nya, gitu ya, tidak harus diedit-edit, dibuat-buat dan seterusnya. Mungkin itu ya, ada yang ditanyakan dulu untuk format style citasi. Tidak terlalu sulit ya. Ada? Jadi itu bisa digunakan di pelaporan yang nanti akan kita manfaatkan dari daftar pustakanya, gitu ya. Jadi nggak usah menulis secara manual. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, kayaknya gampang sekali ya. Nah, berarti sekarang atau nanti tinggal diimplementasikan, di-download, dan bisa diterapkan, dan share-nya nanti bisa dibaca. Mungkin itu ya, terima kasih dari saya. Saya kembalikan
ke Ibu dosen. Makasih Pak Dwija. Oke. Udah paham ya kira-kira ya? Jadi nanti cara langkah-langkahnya nanti saya share juga di LMS. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti caranya gitu ya. Jadi nanti ketika pelaporan ya buat sitasi, jadi langsung gitu ya. Nanti akan keluar di daftar pustakanya juga gitu ya. Jadi formatnya nanti bisa Harvard ya, kita pakai Harvard style ya. Jadi nanti langsung seperti itu keluarnya kayak tadi. Atau kalau misalnya nanti kalau untuk poster kita pakai IEEE gitu ya. Jadi nanti bisa mencoba 2 style yang berbeda gitu ya. Nah, itu tadi langkah-langkah yang saya share semua. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sejauh ini? Sudah. Ini semua info semua saya masukkan di LMS ya. Untuk yang materi kita semua hari ini ya. Oke, udah cukup? Oke, kalau udah cukup jelas, pertemuan kita untuk pertama saya cukupkan ya. Jadi untuk minggu depan silakan dibagi 4 kelompok ya. Silakan dipilih sendiri kelompoknya ya. Kemudian dipresentasikan yang tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian nanti minggu depan juga saya minta sudah fix kelompok yang masuk gelombang pertama ya. Nanti silakan didiskusikan di kelas gitu ya, siapa yang gelombang pertama, siapa yang gelombang kedua, kalau bisa yang gelombang pertama semua sama untuk semua lab gitu ya. Jadi tidak mondar-mandir gitu ya. Jadi enak gitu ya. Oke, silakan nanti dibahas kemudian disampaikan ke saya minggu depan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Seperti yang kemarin-kemarin gitu ya, presensi mandiri gitu ya. Silakan untuk presensi sendiri di LMS gitu ya. Oke, jika cukup jelas saya akhiri. Kok jika nggak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih atas waktunya. Selamat sore ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada sama guru. Pasti dengan mana kan jajal linggo. Karena wong iki enggak tanya orang bisa terima kasih, Bu. Ya sama-sama. Sama-sama. Tak pikir bahas